Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Fatin dari TPD Angkatan 2022 ingin mempresentasikan materi osilasi pegas. Yang pertama ada abstrak. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi setimbangnya. Praktikum gerak osilasi ini bertujuan untuk menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani dan memahami periode pada pegas. Kemudian dibuat grafik hubungan periode terhadap massa untuk melihat hubungan keduanya dan ditarik kesimpulan dari hasil pengukuran. Kata kunci: massa, beban, amplitudo, periode, konstanta pegas. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah membantu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya pada saat melakukan praktikum kali ini yaitu tentang osilasi pegas yang mana sering tahu dapat dijumpai di lingkungan sekitar. Banyak sekali contoh nyata osilasi dalam kehidupan manusia yang mana contoh penerapannya yaitu seperti pada pergerakan kipas angin yang ke kiri dan ke kanan. Gerakan yang diberikan ketika memainkan ayunan, badul jam yang juga bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangnya. Posisi kesetimbangan suatu benda adalah posisi di mana benda tersebut dalam keadaan diam, yaitu total gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika benda dijauhkan dari posisi kesetimbangnya dan dilepaskan, maka akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Tujuan materi ini yang pertama menentukan konstanta pegas pada pegas seri dan paralel. Yang kedua, mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Permasalahannya, bagaimana menentukan konstanta pegas pada pegas seri dan paralel. Yang kedua, bagaimana mempelajari hubungan konstanta pegas dengan periode osilasi pegas. Dasar teori osilasi harmonik sederhana merupakan sesuatu gerak osilasi benda yang dipengaruhi oleh gaya pemulih yang linear dan tidak mengalami gesekan sehingga tidak mengalami pengurangan tenaga. Osilasi harmonik sederhana juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang bergetar di mana gaya pemulihan berbanding lurus dengan negatif simpangnya. Gaya pemulihan merupakan gaya yang bekerja dalam arah mengembalikan massa benda ke posisi setimbangnya. Bab 3 metodologi, langkah-langkahnya. Bab 4 analisa data dan perhitungan. Hubungan antara M dengan T. Untuk hubungan antara M dengan T pangkat 2, hubungan antara M dengan T, perhitungan, pembahasan. Yang pertama, nilai tabel 1 didapatkan dari pengukuran variasi massa sehingga didapat periode T dan T sama dengan benda pada pegas grafik 1 dan 2 menunjukkan bahwa nilai periode berbanding lurus dengan nilai massa benda dan skala yang dipakai tabel 1 adalah skala 3. Yang kedua, nilai tabel 2 didapatkan dari pengukuran variasi massa sehingga didapatkan nilai periode T dan T benda pada pegas grafik 2 dan 4 menggunakan bahwa nilai periode berbanding lurus dengan nilai massa benda dan skala yang dipakai tabel adalah skala 4. Yang ketiga, tabel 1 dan 2 dilakukan perhitungan regresi linear dengan rumusan gradien, dan dengan mengetahui gradien kita bisa menghitung konstanta pegas dengan rumus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari percobaan yang osilasi pegas diperoleh beberapa data dan dapat diambil kesimpulan bahwa konstanta pegas dapat diketahui dari lamanya waktu satu kali ayunan sebuah beban tertentu. Semakin berat beban tersebut, maka semakin lama membutuhkan waktu untuk melakukan satu kali getaran. Saran. Yang pertama, dalam percobaan osilasi pegas ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Menekan stopwatch dengan tepat pada waktu melepas pegas dari simpangan dan pada waktu pegas mencapai 10 kali getaran. Menarik simpangan pada jarak yang ditentukan dengan tepat dan akurat. Membaca dan memahami modul sebelum melakukan percobaan. Menentukan sudut pengamatan yang tepat untuk meminimalisir kesalahan pengukuran. Terima kasih.